Update kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Mengejutkan, polisi RDA Caniago sebut begini soal Banpol yang suruh Danu masuk TKP kasus pembunuhan Subang. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus pembunuh ibu dan anak di Subang makin seru untuk disimak. Pasalnya, kasus pembunuhan Subang tersebut sudah menjadi isu nasional. Semua pihak mengarahkan matanya pada kasus Subang. Kasus Subang terbaru hari ini datang dari kepolisian yang membahas soal bantuan polisi, Banpol, yang diduga telah memerintahkan Muhammad Ramdhanu alias Danu Subang untuk masuk ke tempat kejadian perkara atau TKP, pembunuh ibu dan anak di Subang tersebut. Danu, saat itu menerobos polis lain atau garis polisi yang sudah dipasang sehari sebelumnya setelah ditemukan jenazah Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang tertumpuk di bagasi Toyota Alphard yang diparkir di rumah TKP kasus pembunuhan Subang. Belakangan Yoris membongkar bahwa oknum Banpol tersebut bernama Uci yang sehari-hari bertugas di Polsek Jalan Cagak Subang. Sosok Banpol tersebut dibongkar oleh Yoris Subang saat melakukan wawancara dengan wartawan seperti dikutip dari kanal YouTube TV One News, Senin tanggal 8 November Yoris mengungkap nama dan posisi Banpol tersebut. Dijelaskan, saat wawancara dengan TV One, Yoris dengan terang-terangan mengetahui Banpol tersebut. Namanya adalah Uci dan biasa kerja di Polsek Jalan Cagak, Subang. Yoris mengakui, dia sering melihat Uci di Polsek Jalan Cagak, dan awalnya mengira Uci adalah seorang polisi karena seragamnya hampir mirip seragam polisi. Yoris baru mengetahui bahwa Uci adalah seorang Banpol, setelah ramainya pemberitaan soal Banpol dan Danu yang masuk ke TKP Ciseti. Terkait hal itu, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago memastikan tidak ada keterlibatan Banpol dalam perkara pembunuhan Subang. Tidak ada itu, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Caniago saat dikonfirmasi wartawan, Selasa tanggal 9 November tahun 2021. Menurut RDA Caniago, setelah kejadian area TKP merupakan ranah dari penyidik. Dibuka atau ditutupnya area TKP merupakan kewenangan dari penyidik. Nggak ada, TKP itu dibuka dan ditutup oleh petugas. Jadi tidak ada Banpol untuk membuka-buka itu tidak ada, kata RDA Caniago menegaskan. Seperti diketahui isu Banpol ini diembuskan oleh Danu salah satu kerabat korban pembunuhan di Subang. Danu mengaku sehari setelah mayat Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan, Danu diminta Yoris menjaga TKP kasus pembunuhan Subang. Di saat dia berjaga, Danu melalui kuasa hukumnya Ahmad Taufan mengaku ada oknum Banpol yang meminta Danu masuk ke TKP untuk membersihkan bak kamar mandi. Di bak itu pun ditemukan gunting dan kuter. Keberadaan oknum Banpol juga sebelumnya sempat diragukan oleh Rohman Hidayat kuasa hukum Yosep, suami sekaligus ayah korban. Saya sampai saat ini belum memiliki data yang akurat terkait Banpol. Apakah itu benar ada atau rekayasanya Danu, ucap Rohman Hidayat. Rohman menuturkan isu Banpol baru muncul belakangan ini usai Danu diperiksa oleh penyidik. Melalui kuasa hukumnya, Danu disebut diminta oknum Banpol untuk membersihkan bak mandi rumah Yosep hingga menemukan gunting dan kuter dalam bak. Rohman menyebut selama mendampingi kliennya diperiksa belasan kali, belum ada keterangan soal Banpol ini. Sehingga, dia menuding Danu mengarang cerita soal Banpol ini. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe.